Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Anak-anak, suatu hari Cak Nun yang lebih dikenal dengan nama aslinya MH Ainun Najim, kita doakan sekarang Cak Nun ini sedang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Setiap ilmu yang dia sebarkan menjadi saksi tentang pengabdian kepada Allah dan manfaat untuk sesama. Amin. Jadi Cak Nun pernah menyampaikan beberapa tingkatan tipe manusia melalui pendekatan istilah fikih. Istilah hukum dalam fikih anak-anak ada wajib, kemudian ada apa lagi? Sunat, setelah sunat, mubah, makruh, dan haram. Kata Cak Nun, seseorang atau manusia yang berada dalam sebuah komunitas, ada manusia yang wajib, ada manusia yang sunat, ada manusia yang mubah, ada manusia yang makruh, dan ada manusia yang haram. Kalau dia sebagai santri, maka ada santri yang wajib, ada santri yang sunnah, ada santri yang mubah, ada santri yang makruh, ada santri yang haram. Kalau dia ustadz juga begitu, ada ustadz yang wajib, ada ustadz yang sunnah, ada ustadz yang mubah, ada ustadz yang makruh, dan ada ustadz yang haram. Lalu apa definisi wajib? Dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan. Demikian juga manusia apabila dia hadir dalam sebuah komunitas, kalau kehadirannya mendatangkan manfaat, kemudian kalau kepergiannya orang merasa kehilangan, maka status dia menjadi wajib dalam sebuah komunitas itu, karena dia sangat ditunggu, diandalkan dalam sebuah komunitas. Jadi kalau dia ada memberikan manfaat, kalau dia pergi orang merasakan kehilangan, karena tidak ada atau jarang yang bisa menggantikan peran dia. Lalu bagaimana manusia yang sunat? Apa definisi sunat? Dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Manusia juga begitu dalam sebuah komunitas, sebagai masyarakat, sebagai rakyat, ada masyarakat yang sunat, kalau dia hadir dalam sebuah komunitas itu, dia mendatangkan manfaat. Tapi kalau dia tidak hadir, orang juga tidak merasakan kehilangan, karena masih banyak yang bisa menggantikan peran dia. Lalu bagaimana yang berikutnya? Mubah, apa definisi mubah? Dikerjakan atau tidak dikerjakan, sama saja. Santri juga ada santri yang mubah. Dia hadir, dia belajar atau tidak belajar, sama saja. Masyarakat ada seperti itu, ada atau tidak, sama saja. Tidak diperhitungkan, tidak diandalkan. Tapi ini paling tidak, yang mubah ini tidak mengganggu. Tapi ada kategori manusia yang keempat, makruh. Apa makruh? Lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Masyarakat juga seperti itu. Ada yang lebih baik dia tidak ada daripada dia ada. Misalkan dalam sebuah kampung, kalau ada bujang, lalu dia balik ke dusun, pas dia balik, ngomong, gawat ini. Mamang itulah balik ke dusun ini. Apa? Kalau dia balik ayam, loka, tidak aman lagi. Jemuran, tidak aman lagi. Orang berharap dia tidak ada dibanding dia ada. Orang lebih menginginkan dia pergi ketimbang dia datang. Nah, tapi yang paling parah itu adalah manusia yang haram. Haram itu apa? Ya, dikerjakan berdosa, ya harus ditinggalkan. Ada kelompok manusia yang haram, kalau dia datang, dia bukan hanya mengganggu, tapi dia mencelakakan orang lain. Kalau dia hadir, ada saja yang rusak.
Kalau dia jadi santri, pesantren jadi kacau. Kalau dia hadir dalam sebuah kamar itu akan menjadi kacau karena kehadiran dia adalah mengancam, mencelakakan orang lain. Nah, tapi di akhir penyampaian Cak Nun itu dia menyampaikan, saya sampaikan ini bukan dijadikan alat untuk mendiagnosa orang lain, tapi kita jadikan sebagai alat untuk mendiagnosa diri sendiri, siapa kita, kira-kira kita ini pada posisi yang mana. Sebagai santri, apakah masuk pesantren yang wajib atau pesantren yang mubah? Sebagai ustadz juga begitu, apakah kita ini memberikan kontribusi atau diandalkan, atau menjadi ustadz yang datang tidak nambahi, tapi pergi tidak ngurangi. Nah, ini yang jadi renungan buat kita bersama di bulan Ramadan ini, dengan harapan kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita, menjadi kualitas yang diharapkan kehadiran kita, karena kehadiran kita mendatangkan manfaat untuk diri sendiri dan manfaat untuk orang banyak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.